Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 27 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema kewajiban orang tua dalam rangka menggapai rumahku surgaku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian, kajian Barando yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang merupakan kewajiban orang tua dan hak dari anak. Dan di dunia ini salah satu tugas kita adalah melaksanakan kewajiban. Salah satu tugas kita adalah melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Ada berbagai macam sisi dari kewajiban orang tua yang ingin kita bahas, baik itu dari sisi fikih, baik itu dari sisi akidah, atau dari sisi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita ambil dulu dari sisi akidahnya, karena ini yang penting, ya. Yang pertama yaitu seorang anak berhak untuk dibimbing ataupun dididik oleh orang tuanya berdasarkan tauhid yang benar, yaitu
menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi dalam segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang diibadahi, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ambilkan dari ayat Al-Qur'an, yaitu surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman, seorang hamba Allah yang saleh, dan saking salehnya disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba Allah yang saleh Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan ia sedang menasihati anaknya, "Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Wasiat Luqman yang pertama adalah yaitu mengajari anak agar bertauhid, karena konsekuensi dari kebalikan kesyirikan adalah tauhid. Dan ini harus dijaga oleh orang tua, karena tauhid adalah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Bismillah. Yang artinya, tidak ada bayi yang terlahir kecuali di atas fitrah. Fitrah ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Yang artinya, saya bacakan dari awal ayat, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Maka tegakkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah manusia. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang patut dijaga oleh orang tua, dan ini merupakan hak anak agar anak dikembangkan, dididik di atas tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua adalah mendidik anak dengan cara membiasakan anak untuk menjaga ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Seperti dalam perihal tauhid, dalam perihal sholat, puasa, membayar zakat bagi yang mampu. Lihat Luqman setelah itu memberikan wasiat kepada anaknya lagi. Setelah memberikan wasiat di dalam perihal tauhid, maka Luqman berkata, "Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak
Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku sayang, dirikanlah sholat. Nah, ini menjadi kewajiban bagi orang tua untuk membiasakan anaknya untuk mendirikan sholat setelah mengajari anaknya perihal tauhid. Ya, setelah mengajari anaknya perihal tauhid tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat ini terutama di zaman sekarang sangatlah penting karena banyak orang yang meninggalkan tauhid, meninggalkan salat, terutama sebagian dari anak-anak muda. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengecam orang yang meninggalkan sholat. Di dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ada minimal 5. Yang pertama, an fi'liha bil kulliyah. Lalai tidak mengerjakan sholat sama sekali. Dan ini kufur. Ya, yang tidak sholat, kufur. Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Di riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang artinya perjanjian antara kami, orang muslim dan orang kafir, adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka niscaya dia telah kafir. Ahibati fillah, afanillahu ayyakum. Maka oleh karenanya Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan para orang tua agar memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat. Meskipun anaknya belum baligh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin, wadhribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10." Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. Yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak-anak adalah yaitu memberikan pelajaran adab dengan cara contoh teladan dari orang tua. Pembelajaran adab yang paling bagus adalah dengan memberikan contoh oleh orang tua kepada anaknya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "La an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun min an yatasaddaqa bi-sa'." Sungguh, seseorang mengajari adab terhadap anaknya
Lebih baik daripada dia bersedekah 1 sa'. Nah, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasan." Yang artinya, tidaklah seorang orang tua memberikan hadiah kepada anaknya dengan sebuah hadiah yang lebih afdal dibandingkan adab yang baik. Dibandingkan adab yang baik. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, termasuk juga kewajiban orang tua adalah memberikan anaknya ilmu yang berkaitan dengan agama dia. Ilmu yang berkaitan dengan agama dia. Yaitu apa? Perihal tentang akidah, perihal tentang fikih, perihal tentang ibadah, perihal tentang muamalah, perihal yang berkaitan dengan agama. Ini kewajiban orang tua untuk memberikan kepada anaknya ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga kalian. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap ayat ini, "Allimuhum wa adibuhum." Ajari mereka ilmu keislaman dan ajari mereka adab-adab keislaman. Apalagi menuntut ilmu adalah wajib. Ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka orang tua wajib mengajari anaknya atau memberikan fasilitas kepada anaknya agar bisa menimba ilmu agama. Termasuk kekeliruan besar dari orang tua cuma memperhatikan keperluan-keperluan duniawi sang anak, sedangkan tidak memperhatikan ilmu agama yang semestinya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah seseorang, sebelum yang kelima, apalagi di zaman sekarang, ilmu agama adalah solusi paling maksimal untuk menghadapi dekadensi moral, untuk menghadapi godaan-godaan syahwat dan syubhat. Ilmu agama adalah solusi paling jitu. Contoh misalkan, tersebarnya akidah-akidah yang menyimpang, kesyirikan, ateis, tidak bertuhan, kemudian lagi seseorang tidak memperhatikan ajaran-ajaran agama, akidah yang benar, baik itu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada takdir. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin adalah disebabkan karena kebodohan terhadap agama. Belum lagi perihal yang berkaitan dengan ibadah, seperti yang saya ungkap tadi, meninggalkan sholat dengan
dianggap sebagai sebuah kebiasaan, kemudian tidak dianggap sebagai dosa besar, apalagi sampai mengeluarkan dari agama Islam, kemudian mengerjakan perbuatan dosa-dosa besar dianggap biasa, berzina dianggap biasa, bahkan kadang-kadang main berani-beranian, si fulan, si fulana hilang keperawanannya umur 3 SMP, itu masih kalah dengan saya, kata dia, ketika hilang keperawanan kelas 1 SMP. Subhanallah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Maka solusi atas hal-hal yang menyimpang seperti para perempuan tidak menutup aurat, kemudian seseorang mempermudah untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan demi hanya sekedar ingin mendapatkan uang dan seterusnya, maka obatnya yang paling gitu adalah menimba ilmu agama. Nah, ini yang patut diperhatikan. Kemudian yang kelima, yaitu kewajiban orang tua adalah menafkahi anaknya dengan harta yang halal, dan jangan menafkahi dengan harta yang haram, karena akan sangat berpengaruh terhadap sang anak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215, "Qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang kalian sedekahkan dari kebaikan itu adalah milik orang tua dan para kerabat terdekat. Termasuk yang kerabat terdekat dari manusia adalah anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hindun, istri dari Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang maksimal. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yaitu mendidik anak. Ini kewajiban orang tua, mendidik anak agar senantiasa bisa menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Seperti misalkan dari lisan dulu, kata-kata yang kotor, yang melaknat, mencaci, memaki. Maka ini adalah jika dia masuk ke pesantren, maka jangan salahkan pesantrennya kalau seandainya memang di rumahnya dia terbiasa dengan ucapan-ucapan yang kotor. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Nah, salah satu tugas orang tua adalah memberikan nafkah yang baik. Jangan sampai menjadi nafkah yang buruk, karena akan sangat berpengaruh terhadap para anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Nah, termasuk tadi sudah saya katakan, yaitu kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya agar tidak nakal, agar tidak bengal, agar berakhlak mulia. Nah, ini
Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Nah, itu tadi adalah dari sisi akidah dan fikih secara umum. Sekarang kita runut dari mulai bayi itu lahir atau bahkan sebelum lahir. Maka apa yang bisa kita ambil? Yaitu hak anak, kewajiban orang tua. Allah telah menjadikan untuk anak-anak memiliki hak atas orang tuanya sebagaimana orang tua memiliki hak atas anak-anaknya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Innama sammahumullah abraran li'annahum bi barru al-aba wal abna kama anna liwalidika 'alaika haqqan kadzalika liwaladika 'alaika haqqan." Sebagaimana orang tuamu memiliki hak atasmu, maka seperti itu pula anakmu memiliki hak atasmu. Nah, kemudian termasuk hak dari anak adalah hendaknya sang bapak mencari istri yang salihah agar menjadi ibu yang salihah nanti kelak bagi anak-anaknya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Tunkahul mar'ah li arba." Wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena yang kedua ini karena kedudukannya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Maka dahulukanlah ya yang memiliki agama, niscaya engkau akan tenang dari kedua tanganmu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hak anak adalah dicarikan ibu yang salihah. Lihat hadis Rasul ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang laki-laki yang berzina tidak dinikahkan kecuali dengan wanita yang sudah bertobat tadi. Dan sebaliknya, wanita tidak boleh dipersunting oleh laki-laki yang ahli zina atau orang-orang musyrik. Maka harus menjadi istri yang salihah sehingga istri tersebut menjadi ibu rumah tangga yang salihah. Baik. Sekarang hak anak setelah dilahirkan. Hak anak setelah dilahirkan adalah dilakukan tahnik. Tahnik yaitu memasukkan kurma ke dalam mulut. Kemudian setelah itu dikunyah lalu diberikan kepada sang bayi. Nah, Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya panjang ya, hadisnya panjang.
Yang jelas Imam Nawawi berkata, ittafaqal ulama ala istihbabi tahnikil maulud inda wiladati bitamr fa in ta'azzara fama fi ma'nahu wa qaribun minhu min al-hulu fayamdaghu al-muhanniku at-tamra hatta tasira ma'i'ah bihaythu tabtali'u thumma yaftah fama al-maulud wa yada'uha fihi liyadkhula syai'un minha jawfahu. Artinya, para ulama bersepakat atas dianjurkannya tahnik bagi anak yang baru lahir dengan kurma, dan jika tidak ada kurma, maka dengan yang semisal dengannya atau yang sedekat dengannya dari yang manis-manis. Lalu, orang yang melakukan tahnik tersebut meletakkan kurma yang sudah dikunyah tadi sampai menjadi besar. Ya. Seperti itu maksudnya. Nah, selanjutnya kewajiban orang tua adalah memberi nama pada anak. Seperti misalkan Abdullah dan Abdurrahman. Nah, ini nama yang baik, jangan nama yang buruk atau yang aneh-aneh, hanya sekedar aneh-aneh saja. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdallah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling baik bagi kalian menurut Allah adalah Abdullah Abdurrahman. Nah, yang selanjutnya, disunnahkan untuk menggundul rambut pada hari ke-7 dari kenabian, dari kelahiran maksud saya. Kemudian bersedekah dengan senilainya. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan bisyah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Al-Hasan, ya, bin Ali bin Abi Thalib, cicit beliau, dengan satu kambing. Nah, hening berkata. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Fatimah, ahliqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah." Wahai Fatimah, gundullah rambutnya dan bersedekahlah seberat satu rambutnya. Seberat satu rambutnya dengan sedekah perak. Lalu Ali bin Abi Thalib bercerita, "Fawazantuhu fakana waznuhu dirhaman aw ba'd dirham." Maka aku pun menimbang. Ternyata timbangannya itu sebesar 1 dirham atau sebesar selainnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang keempat, dianjurkan akikah atas orang tua yang mampu. Sebagaimana hadis, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang terlahir dia rahina. Artinya tertahan dengan akikahnya. Taib. Yang kelima adalah berkhitan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-fitratu khams atau khamsun minal fitrah. Fitrah itu ada 5 atau 5 dari fitrah manusia. Kemudian baik, kita lanjut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itulah kewajiban dari orang tua yang begitu banyak, sehingga kita bisa memahami
dengan baik dan benar apa kewajiban-kewajiban tersebut sehingga kita bisa mengamalkannya terhadap anak-anak kita, benar-benar eh, menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan salah satu kewajiban orang tua juga yang tertinggal mungkin ya, yaitu mendoakan sang anak dengan doa-doa yang kita bisa ambil dari Al-Quran, dan sangat banyak doa-doa yang berasal dari Al-Quran untuk perkara doa dari orang tua untuk anaknya. Seperti misalkan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan untukku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa. Nah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ya. Surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran ayat 38. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 74. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada sesi pertanyaan, mohon disampaikan. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pada dasarnya orang tua yang ingin anaknya tidak kecanduan media sosial yang di dalamnya sangat banyak keburukan di samping sangat banyak kebaikan, maka orang tua harus meluangkan waktu mendampingi sang anak bermain ataupun memegang handphone yang dibarengi dengan internet. Nah, jadi orang tua berusaha agar sang anak tidak tidak dibiarkan begitu saja. Wallahu a'lam. Baik, hukum akikah untuk diri sendiri. Ya. Maka jawabannya adalah boleh. Dikarenakan sebagian ulama salaf
memperbolehkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena yang pertama, akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan yang kedua adalah orang tua terkadang tidak memiliki harta. Kemudian sang anak sesudah dewasa memiliki harta, maka pada saat itu dia mengakikahkan dirinya sendiri. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu mengakikahkan dirinya sendiri tidak mengapa. Saya tambahkan tadi jawaban atas pertanyaan tadi, Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, berkata, ya'uqqa an nafsih, li'annaha masyru'atun anhu, wa li'annahu murtahanun biha. Artinya, hendaknya dia mengakikahkan dirinya sendiri, karena disyariatkan baginya. Dan dia tertawan dengan hal tersebut, maka wajib bagi dia untuk berusaha agar keluar dari tempat tersebut. Intinya boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Allahu a'lam. Nah, silakan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Tugas orang tua yang mempunyai anak perempuan tidak terbatas. Tidak terbatas sampai anak menikah, tidak terbatas. Sampai salah satu dari keduanya meninggal dunia, baru selesai. Nah, adapun orang tua masuk ke dalam urusan rumah tangga sang anak dan anaknya adalah perempuan, maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Ya. Yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika anak perempuannya sudah menikah adalah orang tua tersebut berikan atau menjaga agar fitrah sang anak tidak berubah. Tapi urusan-urusan dalam rumah tangga tidak masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Hukum child free ini hampir sama dengan orang tidak menginginkan anak. Ya, dan ini tercela dalam agama Islam. Yang paling utama dulu adalah bahwa dia hukumnya haram bagi seorang wanita muslimah yang normal dan tidak ada penyakit, tetapi tidak menginginkan anak saat mau menikah. Ini haram hukumnya, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya.
Nah, kemudian sekarang yang jadi masalah adalah apabila kedua suami istri menginginkan tidak punya anak. Maka jawabannya haram. Karena salah satu tujuan dari syariat menikah adalah memiliki anak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang tidak mau menikah. Naha an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anit tabattul. Nabi SAW melarang untuk tabattul, tidak mau menikah karena tidak ingin punya anak. Nah, ini sebuah kekeliruan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah wanita-wanita yang romantis dan banyak melahirkan anak. Kenapa? Li'anni mukatsirun bikumul umam. Karena aku membanggakan dengan jumlah yang banyak kalian di hadapan umat-umat yang lain. Ini menunjukkan bahwa memperbanyak anak termasuk tuntutan syariat. Ya, wallahu a'lam. Nah, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ringkasan dari kajian yang kita bahas pada malam ini, salah satu kiat agar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, menjadikan rumahku adalah surgaku, yaitu orang tua mengerjakan hak-hak anak. Orang tua mengerjakan hak-hak anak. Dan sebesar pengerjaan orang tua terhadap hak-hak anak, sebesar itu bakti sang anak. Nah, ini ya. Jangan sampai bermudah-mudah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ringkasan dari tema ini juga adalah bahwa anak itu tidak mungkin dia bisa kecuali karena dia terpengaruh dengan samping kanan dan samping kirinya. Dan itu adalah orang tua. Nah, oleh karena itu orang tua hendaknya menjadi suri tauladan yang baik. Orang tua hendaknya menjadi contoh yang bisa diteladani oleh sang anak dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam akidah, dalam ibadah, muamalah dan tingkah laku. Wallahu a'lam. Nah,